Baik, adik-adik, ini masih belum lengkap ya? Jadi aku baru ah, kirang setunggal Mas Rosan. Sambil menunggu temennya yang lain, adik-adik mungkin bisa, saya kemarin lupa menginfokan, untuk hari ini kita kan sudah, adik-adik sudah mengerjakan tugas yang hari ke-13, 14, dan 15 ya. Nggih. Nah, tugas itu silahkan ini apa nama, dijadikan satu saja ya. Dijadikan dalam satu file. Nah, nanti masing-masing silahkan share screen satu file itu keseluruhan dari tugas hari ke-13, 14, 15 ya digabung gitu di Oke. ya. Jadi supaya nanti nggak share screen terus stop share lagi share screen. Jadi satu orang langsung satu file gitu ya. Waktu kita tidak banyak, hanya 2 JP 90 menit. Ini udah kepotong 15 menit adik-adik ya. Insya Allah nanti kita akan mencoba review satu persatu ya. Nah, apa namanya, kita mulai saja ya. Nanti siapa yang mau presentasi yang pertama sambil nunggu temannya lengkap ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi buat adik-adik semuanya, semangat pagi. Pagi, 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 pagi. luar Pagi-pagi, biasa. yeah, Luar luar biasa. biasa. Ya, lihat senyumnya Mas Ana sudah senang ya. Udah serasa kelas kita itu udah damai gitu ya. Oke. Baik adik-adik semuanya, langsung saja mungkin ya, silahkan apa namanya. Jadi hari ini agenda kita ya, karena kita sudah mengerjakan penugasan ya, 3 penugasan sekaligus, yang itu nanti tidak apa namanya, tidak percuma begitu saja, karena itu sebagai bahan adik-adik nanti menyusun rancangan dokumen rancangan aktualisasi secara utuh ya. Maka pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah saya akan mencoba mereview ya satu persatu, one by one dari hasil apa namanya penugasan yang sudah dikerjakan. Nah, apabila nanti misalkan ada yang masih kurang pas, ya masih ada waktu ya adik-adik untuk bisa merevisi, memperbaiki sampai nanti insya Allah kita coaching lagi yang ketiga ya, berarti ini kan kedua ya. Coaching lagi yang ketiga nanti sudah selesai ya, udah jadi rancangannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, silahkan adik-adik mungkin dimulai siapa dulu yang sudah ready mungkin ya, siapa aja nggak masalah. Kita saya coba gabungkan file. Oh ya, Mungkin boleh saya dulu, Bu. oke Mbak Linda boleh, monggo silakan. Oke. Ya, terima kasih. Saya izin share. Ya, sudah terlihat? Oke, di Zoom ya Mbak. Ya, oke. Eh, ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin mencoba memaparkan hasil tugas dari hari ke-13, 14, dan 15. Oke, perkenalkan nama saya Linda Pratiwi Fridayati. Kemudian saya guru ahli pertama bahasa Inggris di MAN 1 Sragen. Untuk tugas yang pertama, scanning isu-isu permasalahan dan keterkaitan dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Untuk isu permasalahannya, saya mengambil ada lima isu. Yang pertama, kesenjangan kompetensi atau kemampuan dasar bahasa Inggris siswa. Kemudian ada, ini deskripsinya saya bacakan atau pripun Bu? Nikmah enaknya. Maaf Bu, masih di mute.
Nggak usah untuk deskripsinya, saya langsung lihat di keterkaitan dengan agenda 3. Oke. Oke. Baik, untuk kesenjangan kompetensi dan kemampuan dasar bahasa Inggris siswa keterkaitan dengan agenda 3 di manajemen ASN, guru berperan sebagai pendidik profesional dan pembentuk karakter dan kompetensi siswa. Itu termasuk peran dan kedudukan. Kemudian hak dan kewajiban, yaitu wajib melaksanakan pembelajaran yang berkualitas dan berhak atas pengembangan kompetensi. Kemudian untuk keterkaitannya dengan Smart ASN, yang pertama digital skill, jadi guru harus mampu menggunakan teknologi, baik itu kuis online, video, maupun game interaktif. Kemudian untuk digital culture, membiasakan siswa belajar dengan media digital. Kemudian untuk isu yang kedua yaitu kurangnya integritas teknologi dalam pembelajaran siswa dan keterkaitannya dengan manajemen ASN dari peran guru ASN sebagai agen transformasi pembelajaran digital dan berhak atas pelatihan TIK. Kemudian kewajibannya itu menguasai perangkat ajar berbasis digital. Oke, sampai di sini sebentar Mbak Linda. Adik-adik, ini sudah bagus ya, antara isu, kemudian sebelah kanannya deskripsi. Nah, di sebelah kanannya lagi itu keterkaitan dengan agenda 3 atau scanning ya, menggunakan agenda 3. Nah, itu sebetulnya tidak perlu detail seperti ini, tidak masalah. Adik-adik hanya perlu menyebutkan bahwa isu yang diangkat ini itu terkait dengan apakah manajemen ASN dan Smart ASN. Terus silakan dijelaskan. Tidak perlu rinci sampai hak kewajiban, digital skill, digital culture seperti ini ya, secara umum saja. Langsung scroll ke bawah ke bagian analisis isu Mbak Linda, biar cukup nanti waktunya. Baik, Oke, mulai dari APKL, Bu. iya. Nggih, Langsung ke core isu nggak apa-apa. per isu. Nggih. Untuk kesimpulan dari pendekatan APKL dan USG, core issue yang perlu kami selesaikan yaitu kesenjangan kompetensi atau kemampuan dasar bahasa Inggris siswa. Oke, Ini langsung ke tugas hari ke-14, nggih. betul. Oke. Untuk yang pertama yaitu analisis core issue menggunakan diagram fishbone. Ya, langsung. Eh, Langsung ke ininya, apa namanya, solusi kreatif kegiatan-kegiatannya. Nah, ini Oke. dia. Oke. Dan untuk ide kreatif atau solusi untuk menyelesaikan core issue, saya membuat eh, 6, 6 kegiatan, yaitu pertama melakukan asesmen diagnostik kompetensi siswa secara digital. Tahap-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama mungkin menyusun instrumen asesmen, kemudian melaksanakan asesmen, kemudian menganalisis hasil asesmen dan mengelompokkan siswa berdasarkan hasil asesmen tadi, dibagi menjadi level kompetensi, tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian kegiatan yang kedua, melakukan pembelajaran berdiferensiasi berbasis project atau project based learning, yaitu yang pertama bisa dengan menyusun tema proyek bahasa Inggris sederhana, kemudian mendesain tugas proyek sesuai kelompok kompetensi siswa, berikutnya memberi bimbingan dan Oke, sebentar. monitoring. Ya, sampai di sini Mbak Linda. Kegiatan nomor 1, apakah itu bisa dimasukkan dalam kegiatan perencanaan atau ini sudah merupakan kegiatan inti? Yang pertama melakukan asesmen itu Mhm. perencanaan ya. Nah, nggak masalah ya. Kalau misalkan ini memang kita baru asesmen, itu sebetulnya perencanaan, kegiatan perencanaan itu tidak harus berbunyi perencanaan memang ya. Asesmen ini saya lihat memang masuk dalam kegiatan perencanaan. Namun ini di Mbak Linda, silahkan nanti ditambahkan per tahapan kegiatannya mungkin konsultasi dengan ini ya Mbak, dengan mentor ya. Nah, tidak harus di awal, konsultasi dengan mentor itu ketika Mbak Linda sudah punya konsep, kemudian konsultasi juga boleh. Jadi pada saat mana kita memang ada sesuatu yang kita konsultasikan dengan mentor.
Nah, ini saya lihat kan belum ada ya kegiatan yang untuk melakukan konsultasi dengan mentor. Tidak harus di awal, di tengah aja juga boleh gitu. Atau mungkin sudah ada hasilnya, kemudian kita konsultasi dengan mentor. Itu eh, apa namanya kondisional ya, silakan saja. Tapi ini saya belum ada melihat eh, Mbak Linda memasukkan itu. Oh, berarti memang harus dimasukkan atau Ibu untuk Betul, betul. kegiatan konsultasi mentor. Iya, iya. Karena artinya kita melakukan ini, dan ini itu atas sepengetahuan dari mentor, gitu ya. Hmm. Oke, ini sudah bagus kegiatannya. Kemudian yang kedua coba langsung menyusun tema proyek. Oke. Yang Mhm. kegiatan kedua melakukan pembelajaran berdiferensiasi berbasis Ya, proyek. oke. Langsung kegiatannya saja, Mbak. Nanti kalau tahapannya, insya Allah ini sudah sesuai sih. Oke. Oke, untuk kegiatan ketiga melakukan kolaborasi guru dalam komunitas belajar digital. Dan tahapannya seperti yang Lakukan kolaborasi guru itu artinya berarti nanti ada komunitas gitu ya? ya untuk di satu satuan kerja, Bu. Rencana saya seperti itu. Soalnya di madrasah kami ini untuk guru bahasa Inggrisnya ada 7 orang sendiri, Bu. Jadi, Oke. nggih. Nah, kolaborasi itu dalam hal apa saja nanti, Mbak? Mungkin nanti bisa sharing, saya ada rencana kegiatan seperti ini, ataukah ada masukan, dan kebetulan di tempat kami ini juga sudah ada English Club, mungkin nanti bisa di English Club itu juga saya ambil untuk metode-metode pembelajarannya seperti apa, mungkin seperti itu, Bu. Iya. Nih. Oke, boleh lanjut kegiatan berikutnya. Yang keempat yaitu mengadakan kelas virtual dan klinik bahasa atau weekly digital workshop. Iya. Ini nanti mungkin kelas virtualnya melalui Google Classroom. Mhm. Gitu. Kemudian untuk Oke. kegiatan berikutnya, teman sebaya sebagai tutor bahasa Inggris atau peer learning. Oke. Ya. Jadi Nah, selain ini. ya, selain rencananya selain mengadakan Google Classroom, saya juga ingin ada tutor teman sebaya begitu, Bu. Oke, baik. Ini melihat kegiatan yang sudah disusun Mbak Linda, ini cukup apa namanya menarik ya. Namun, monggo silahkan, apakah kelima ini nanti bisa tercover di 1 bulan? Iya. Jika tidak, mungkin silakan nanti Mbak Linda untuk filter ya kegiatan yang memang benar-benar urgent itu akan menjawab dari isunya Mbak Linda tadi ya. Tapi seandainya kelima-limanya ini bisa kita lakukan dalam waktu sebulan itu dan tidak terlalu berat ya barangkali ya. Kan ada kegiatan walaupun cuma satu tapi berat gitu kan ada. Tapi ada banyak tapi mungkin ringan-ringan dan itu bisa dilakukan mungkin ada yang bersamaan seperti itu ya. Nah, monggo silakan di manage yang belum tertera di sini, kalau misalkan tadi kegiatan yang nomor 1 bisa dimasukkan ke dalam perencanaan, maka silakan ditambahkan kegiatan akhirnya Mbak Linda berupa evaluasi. Oke, ini saya ada 6 kegiatan, Bu. Oh, masih ada. Oke, yang keenam ini untuk Hmm. evaluasinya sendiri saya masih bingung ini, rencana mengadakan kayak showcase hasil belajar siswa, tapi nanti mungkin evaluasinya cuman secara apa ya, Bu? Enaknya bro, nanti belum belum saya konsul Oke. lagi dengan mentor. Rencananya seperti ini, cuma nanti Hmm. ya untuk pelaksanaannya kalau terlalu mepet ya Kalau evaluasi. kalau showcase itu apakah dia bisa mengukur bahwa inovasi yang kita lakukan beberapa kegiatan di atas tadi itu akan kelihatan ya? Bisa ya, Mbak ya? Kalau memang itu bisa, artinya kan ini kemarin kan stressingnya bukan ke siswa ya, ke guru ya ini ya. Ini sebentar, ini kemarin objeknya yang akan di ini Mbak Linda guru kan ya? Guru dan siswa, Bu. Soalnya tadi untuk kolaborasi guru, Nggih. kemudian coba isunya Mbak Linda apa Mbak? Isumu Mbak? Eh, Kesenjangan kompetensi dasar bahasa Inggris siswa, Bu. Oh, Nggih. oke. Coba ke bawah ke kegiatannya. Nah, berarti ke kegiatannya, oke. Melakukan kolaborasi guru dalam komunitas.
Mungkin kalau sama guru bisa sharing strategi diferensiasi yang lain gitu, Bu. Atau Oke, atau berarti di showcase-nya itu nanti Mbak Linda harus memperlihatkan bahwa siswa itu memiliki peningkatan ya, Mbak ya. Mm-mm. Nah, ini silakan nanti kegiatan nomor 6 yang berupa evaluasi itu Mbak Linda manage ya, artinya yang pas ya, kira-kira alat ukur apa untuk mengevaluasi dari eh, apa namanya, tentunya pemahaman siswa ya, before and after-nya gitu ya, Mbak ya. iya, iya. Oke, cukup sampai di sini, lanjut bawahnya. Bu, eh untuk mungkin masih berkenaan dengan objeknya tadi, kan saya ah, ke siswa itu ya. harus satu angkatan atau hanya boleh beberapa kelas saja, ngoten Bu? Oh ya, silakan di proyek kita 1 bulan itu, misalkan Mbak Linda langsung yang dijadikan studi kasusnya itu hanya 1 kelas, itu boleh ya. Oke, Atau siap. kalau misalkan beberapa kelas juga boleh juga. Monggo silakan, yang Oh semampu gitu kita ya. ya. Oh iya ya. Oke Bu. Nah, ini dari mentor juga tanya, ini mau satu jenjang atau satu angkatan atau hanya berapa Oh kelas ya. gitu Bu? Oke. Mm-mm. Nah, nanti barangkali ketika Mbak Linda ada rencana tindak lanjut ya, nah nanti Oke. bisa ke kelas-kelas yang lain gitu. Oke. Ya, jadi Oke, sementara untuk yang 1 bulan ini hanya ya beberapa kelas boleh. dulu ya. Lanjut ke bawah Mbak setelah kegiatan. Ya. Oke. Nah, saya lihat matriknya langsung. Oke. Oke, langsung langsung. Coba sebentar ke atas dulu. Ke atas kita lihat di unit kerja. Oke, identifikasi isu. Identifikasi isu. Hmm, Gini, identifikasi isu itu isinya adalah kelima isu. Oh, Jadi kelima isu yang diangkat oleh Mbak Linda silakan disebutkan di sini. oh, 1, 2, 3, 4, 5 diidentifikasi isu. Setelah itu isu yang diangkat apa ya dari 5 yang di atas tadi. Oke, terus scroll ke bawah, Mbak. ya. Nah, ini sebentar saya lihat. Melakukan asesmen, oke, tahapan, ya, output, diagnosis, assessment, respon. Oh, udah bagus. Antara tahapan dan output. Terus keterkaitan tidak saya lihat. Yang penting adik-adik sudah mencakup itu. Visi madrasah. Oke, sudah Mbak. Cukup untuk Mbak Linda. Nanti silahkan di ini saja ya, diperbaiki untuk yang evaluasi mungkin ya. Oke, baik. Untuk tugas yang Sudah. pertama, oke, bisa stop share. Kita lanjut ke yang kedua, adik-adik, supaya cukup nanti waktu kita. Terima kasih, Bu. Oke, Saya boleh, Bu. Linda. Ya, Saya monggo juga silakan. mau, Bu. Ya, Saya sama Mama Sofan dulu, kemudian Nggih, Mbak monggo. Diana ya. Nggih. Oke, silakan. Langsung saya lihat ini aja, Mas, isunya, terus scanningnya. Nih, Mas Sofan pakai deskripsi ya. Beri scanning menggunakan agenda 3. Belum adanya. Nah, isu yang pertama ini terkait dengan apa? Manajemen atau ini? Mas Sofan punya punya matriknya atau hanya berupa deskripsi paragraf gini? kalau ini aja, Bu, paling. Kalau untuk yang baru ada metriknya itu di kegiatannya. Kalau untuk identifikasi ininya hanya narasi aja, betul. Coba saya lihat ke bawah. Ya, belum kelihatan berarti. Coba ke atas lagi scroll. Scroll ke atas. Nah, nanti di bagian deskripsimu itu, Mas, misalkan ya nomor 1. Bentar. Pak agak zoom dikit, Mas. Sebentar ya.
Nah, ini dia ya. Misalkan di Mas Sofan, ya, belum ada upaya optimal untuk menekan angka pernikahan dini, misal ya. Nah, kaitan dengan Smart ASN, kita kecil yaitu memberikan bimbingan dan edukasi. Oke. Isu ini terkait dengan ini Smart ASN. Ini saya minta di bold ya Mas ya, ditebel. Jadi isu ini terkait dengan Smart ASN. Smart ASN nanti minta di bold. Terus deskripsi isunya Mas Sofan itu kurang ya. Jadi isu ini deskripsinya di mana? Belum ada kan? Belum Bu, paling di bagian tugas ke-15. Tugas ke-15 itu matriks ya? Oke. Enggak, matriks sudah tidak bicara Oh, deskripsi isu. identifikasi dengan Ya, berarti ini aja Bu. kalau tidak gini, kayak Mbak Linda tadi. Nah, Mbak Linda tadi Oke. kan dibuat matrik, ya kan? Oke. Nah, Heeh. isunya apa, kemudian sebelah kanannya deskripsi. Oke. Dideskripsikan dulu, deskripsi isu, bla 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 gitu. Terus sebelah kanannya lagi Oke. dulu keterkaitan dengan apakah manajemen, apakah smart. Oke. Nah, seperti itu juga boleh. Sebetulnya seperti ini juga boleh, tapi adik-adik harus deskripsi dulu ya, mendeskripsikan Oke. isunya dulu di atas, baru nanti di bawah di closing. Ya, bahwa isu belum adanya ini itu apa namanya merupakan bahasan pada manajemen ASN. Kalau itu dideskripsikan dalam bentuk paragraf, manajemen ASN-nya di bold, saya mintanya ditebalin ya supaya Oke. kelihatan bahwa kita itu sudah melakukan scanning untuk isu yang pertama ini, isu yang Oke. kedua, isu yang ketiga gitu ya. Oke. 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 Nanti nggak apa-apa Mas Sofan ini diperbaiki. Oke. Oke, lanjut Oke. yang berikutnya analisis isu APKL USG-nya, langsung core Oke. isu, langsung kegiatan. Kegiatannya. Iya. Nah, ini Nah, dari core issue ada 5 kegiatan. Pertama, melakukan perencanaan kegiatan menekan pernikahan dini, kemudian melakukan sosialisasi batas usia minimal nikah sesuai undang-undang, terus melakukan edukasi bahaya menikah dini, keempat, menyediakan pojok edukasi di kantor KUA, dan kelima, melakukan evaluasi kegiatan. oke. Pojok edukasi itu nanti bentuknya seperti apa? Bentuknya banner. Oh, oke. Ini. Melakukan edukasi dengan apa? Sosialisasi atau apa? Kalau untuk sosialisasi sementara pakai infografis, nanti dikirim ke kelompok grup WA para bapak lebih, nanti Oke. biar diteruskan ke masyarakat. Kalau untuk edukasinya nanti brosur, nanti brosurnya disebar ke DP3A, rencananya seperti itu. Hmm. Oke, nanti tak lihat di tahapannya. Oke, lanjut ke Jadi, bawah. Nah, ini ini dulu sebentar. Unit kerja, kemudian identifikasi isu. Nah, identifikasi isu, adik-adik untuk semuanya ya, diidentifikasi isu itu silakan disebutkan, namanya mengidentifikasi isu. Isu mana yang diidentifikasi? Isu yang 5 di depan tadi ya, ditulis di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian isu yang diangkat apa? Nah, dari isu yang 5 yang adik-adik sebutkan pada identifikasi ini, itu terpilih satu isu yang diangkat, gitu ya. Bisa dipahami? bisa. Ya. Jadi di identifikasi isu nggak usah perlu cerita banyak, tapi langsung saja sebutkan bahwa identifikasi isu itu 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan pakai A, B, C, berarti A, B, C, D, E. Isu yang diangkat berarti dari 5 yang di atas dipilih satu. Belum ada upaya maksimal, berarti ini masuk dalam 5 yang di atas gitu ya. Ya. Oke, baru setelah itu kita menentukan judulnya. Optimalisasi strategi pencegahan pernikahan dini dalam menghadapi tantangan di era digital. Di, harus ada lokusnya, Mas. Oke.
Gagasan pemecahan isu. Oke, lanjut ke bawah, scroll. Nah, ini saya lihat. Nah, oke. Ini Mas Sofan, AB-mu itu yo naik ke atas tuh Mas, supaya sejajar dengan kegiatannya ini. Nggih. Ya, nah ini manajemen ASN setiap ini nggak perlu. Manajemen ASN setiap kegiatan harus dilaporkan kepada pimpinan. Ini nggak perlu. Mas Sofan langsung ke sini, berorientasi pelayanan, loyal, gitu ya. Oh, nggih, siap. Terus kolom nomor ini sudah benar, kolom nomor 6. Nanti sebaiknya silakan diberikan nomor kolomnya ya Mas. Ini nomor 1, kemudian di kegiatan sebelum ke kegiatannya di sini 1 baris lagi nomornya. Nomor 1, 2, 3, gitu ya. Kegiatan itu kolom nomor 2, tahapan kegiatan kolom nomor 3, output kolom nomor 4 di bawahnya. Kemudian keterkaitan substansi itu kolom nomor 5, kontribusi visi kolom nomor 6. Jadi di bawahnya ini diberikan nomor kolomnya. Nggih. Oke, ini melakukan perencanaan ya kegiatan yang pertama. Coba Mas ke atas dulu Mas. Ya, melakukan perencanaan kegiatan, menekan pernikahan dini. Ini kalau misalkan di ini apa konsultasi menentukan kegiatan untuk boleh sih. Ini merupakan kegiatan perencanaan. Jika adik-adik tidak ingin membunyikan perencanaan juga nggak masalah. Misalkan melakukan analisis kebutuhan, melakukan survei apa, maksudnya untuk menganalisis data apa, itu termasuk kegiatan perencanaan. Boleh. Tapi misalkan bikin seperti ini juga nggak masalah ya. Nggih. Oke, baik adik-adik. Lanjut. Coba ke bawah lagi. Saya lihat berakhlaknya. Nah, ini berarti nggak usah ya, manajemen ASN, Nggih. ASN. Ini justru nanti kalau misalkan kayak gini, jelaskan aja di depan sana ya, yang di atas tadi itu. Oke, lanjut. Ini adaptif, terus apa lagi? Berorientasi pelayanan. Oke, lanjut. Ya, melakukan edukasi, melakukan konsultasi, terus apa lagi? Tahapanmu coba, Mas. Terus Oh ya, tahapannya Mas Sofan terlalu terlalu pokok-pokok. Namanya tahapan harus rinci, ya. Misalkan Mas Sofan ini melakukan edukasi, ya, menggunakan brosur. Setelah nggih. konsultasi dengan mentor, tidak langsung membuat brosur. Kita bikin brosur itu persiapan apa yang kita lakukan sebelum bikin brosur, ya kan? Menentukan Nggih. materinya, layoutnya, dan sebagainya itu diceritakan di tahapan. Nah, maka kita tidak minim seperti ini, namanya tahapan rinci ya. Misalkan membuat desainnya, berarti nanti outputnya adalah desain brosur, ya kan? Menentukan materi yang ada di brosur, berarti outputnya materi, ya kan? Terus membuat brosur, edit brosur, misalkan kayak gitu, itu tahapan semua, ya. Oke, nanti silakan ditambahkan, Nggih, Mas Sofan. Nggih, Bu, siap. Oke, lanjut scroll ke bawah. Kemudian menyediakan pojok edukasi. Oke, lanjut ke bawah. Ya, nah ini pojok edukasi juga banyak hal yang harus dilakukan, ya kan? Setelah konsultasi, Nggih. kamu melihat dulu. Nah, membuat pojok itu kan membuat banner kan harus bikin apa namanya materi apa di banner, desain bannernya seperti apa, gitu ya. Kemudian Nggih. konsultasi, tidak harus dikonsultasikan sih. Cetak banner. Nah, mencetak banner itu juga tahapan kegiatan, ya kan? Itu. Terus memasang banner di pojok, ya gitu. Gitu ya Mas tahapannya. Baik, Nggih. semua kegiatan silakan nanti di manage ulang ya tahapannya ya. Nggih. Nggih. Oke, baik. Untuk Mas Sofan cukup. Silakan diperbaiki di Nggih. bagian yang tadi ya, deskripsi dan keterkaitan scanningnya ya, scanning agenda 3. Terus sama Nggih. tahapan ini. Output menyesuaikan Nggih. tahapan. Oke, yang Nggih. lainnya sudah oke.
Kemudian Terima berorientasi kasih. berakhlaknya, explore lagi ya Mas, jangan 2, 3, kalau bisa lebih dari itu supaya jangan sampai ada space yang kosong ini maksudnya ya, terisi. Siap, Bu. Nggih, nggih. Oke, cukup Nggih, buat Mas Eva. makasih. Ya, semangat. Nggih. Ya, lanjut Mbak Mardiana. Nggih, Bu. Sebelumnya saya mohon izin, nanti saya masih banyak kekurangannya, Bu, karena ya memang banyak yang saya tidak paham. Nggak apa-apa. Coba ke Nggih, bawah saya lihat agak cepat aja baik. Mbak. Oke. Nggih. Ini untuk isunya, Ibu. Nah, Hmm, langsung saya bikin deskripsi seperti ini, kemudian di Oke, bawahnya langsung boleh. saya jelaskan termasuk kategori manajemen ASN atau smart ASN. Oke, boleh lanjut. Kalau dua-duanya saya masukkan dua-duanya bisa, Ibu ya? Nggak apa-apa. Ini Oke. udah benar. Oke, Nggih. lanjut. Nggih, lanjut. Lanjut ke core issue. Terus Oke, kegiatan. ini langsung ini analisisnya. Mhm. Ya, udah. Oke, Nah, sekarang kegiatannya. Kegiatan ya. tuh. Yap. Nah, untuk kegiatannya di sini langsung saya bikin langkah-langkahnya saja. Agak kebanyakan ya, Bu, ya. Kegiatannya ada 5, Ibu. Kegiatannya ada 5. Yang pertama adalah melakukan perencanaan, Mhm. kemudian memastikan pembelajaran di kelas efektif untuk mengenalkan ragam bahasa. Karena core isunya adalah meningkatkan kompetensi peserta didik dalam menggunakan ragam bahasa Jawa di MTS Negeri 2 Boyolali. Kan kembali. Coba di kepala ikanmu apa bunyinya, Mbak? Di kepala Kepala ikanmu. ikan. Ini, Bu, Lemahnya kompetensi lemahnya dalam. ragam bahasa Jawa. Oke. Ini maksudnya dalam mengerjakan penugasan-penugasan bahasa Jawa gitu, tah? Bukan, dalam penguasaan ragam bahasa Jawa. Ngoko, kromo, gitu, Bu. Jadi kromo kan ada kromo Oh, Matio, kromo Inggil. penguasaan. Ya, dalam berbahasa Jawa, anjing. Ya, oke. Gagasan kegiatannya yang pertama melakukan perencanaan itu untuk meningkatkan kompetensi. Kemudian yang kedua, memastikan pembelajaran di kelas lebih efektif dalam mengenalkan ragam bahasa, mengajak siswa latihan membedakan ragam bahasa dan Tidak. mempraktikkan dialog Kegiatannya, monolog. sebentar. Kegiatannya Mbak Diana tidak harus panjang seperti itu. Mbak Diana kegiatannya apa? Misalkan, nomor 2, yang nomor 2, Mbak. Iya, yang nomor 2. Nah, nanti uraianmu yang panjang itu bisa ke tahapan. Jadi di kegiatan itu secara singkat, mau ngapain kegiatan yang kedua ini? Misalkan mau memastikan pembelajaran di kelas lebih efektif. Itu normatif ya. Lebih Lebih ke efektif ini. dalam mengenalkan ragam bahasa. Ngoten terus pundi, Bu? Nah, berarti melakukan pembelajaran yang efektif apa itu? Termasuk mempraktekkan. Ya, tujuan saya itu minimal ketika komunikasi dengan guru di dalam kelas, rajin ke toilet, kemudian bertanya seperti itu, Bu, menggunakan ragam kromo. Sebentar. Berarti mengenalkan. Berarti yang kegiatan nomor 2 ini sudah langsung menerapkan ya. Artinya melakukan latihan, ya kan? Melakukan latihan ragam bahasa dan praktek dialog monolog gitu, tak, Mbak? Nggih. Oke. Kemudian kegiatan yang ketiga menetapkan hari berbahasa kromo yaitu Kemis Kromo. Oke. Nggih. Kegiatan yang keempat mengadakan perlombaan untuk menarik minat siswa lebih jauh mempelajari ragam bahasa Jawa. Kemudian dari mentor saya itu menyarankan untuk lombanya lomba geguritan dan MC, Bu, Pranoto Coro. Oke. Kalau lomba harus ngasih hadiah. Gimana, Ibu? Kalau lomba harus ngasih hadiah pemenangnya. Nggih. Nah, sudah disiapkan itu, sudah dipikirkan. Eh, Ngendikanipun mentor gampang ngoten, Ibu. Oh ya sudah. Supaya nanti anak-anak kan ya diumumkan ini akan ada lomba gini-gini. Mereka kan semangat ya. Oh, lomba Nggih. berarti konotasi lomba akan ada hadiahnya ya. Mbak, Nggih, Ibu. walaupun itu mungkin diberikan ciki-ciki makanan apa anak-anak Nggih. gitu, Mbak ya. Oke. Nggih. Lanjut. Kemudian yang kelima melakukan penilaian, refleksi dan tindak lanjut. Oke. Ya. Oke, cukup. Cuman yang kegiatan kedua tadi silakan redaksinya di ini lagi supaya nggak terlalu panjang ya, Mbak ya. Nggih, Bu, disimpulkan gitu.
Untuk Oke. matriksnya Ibu. Nah, ini Ibu yang saya kurang paham Ibu untuk Nah, ini udah matriks. bener nih. Coba ke atas dulu. Ke Nggih. atas. Identifikasi isu. Nah, ini. Tolong adik-adik yang lainnya dilihat identifikasi isu seperti yang di Mbak Diana ini. Kemudian isu yang diangkat berarti nomor 3 ya. Iya, nomor 3, Nah, Mas. judulnya upaya meningkatkan kompetensi. Kayaknya kalau upaya itu peningkatan. Upaya peningkatan. Oh, nggih. Ya, sebentar adik-adik. Oke, ini udah benar. Kemudian gagasan pemecahan isu, oke. Melakukan perencanaan, udah. Langsung Mbak Ya, ke kegiatan, coba tak lihat. kegiatannya. Nah, ini Ibu. Kegiatannya kan tahapan kegiatannya nanti tadi sudah saya jabarkan Ibu untuk melakukan perencanaan meningkatkan kompetensi itu Ini, tahapannya kok iya. nomor ini. Ini kalau kok langsung nomor 456 nih. Oke. Ini kan tadi saya kopasnya kemerungsung jadi tidak saya Oh, cek ya numbering. udah nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa. apa Yang Ibu. penting pemikiran Mbak Mardiana udah bener ya. Oke. Terus Ini yang pertama melakukan pendekatan kontekstual dan nggak usah Mbak, komunikatif. nggak usah dibaca satu-satu. Aku udah lihat tahapanmu, aku lihat yang Ya. keterkaitan dengan berakhlak. Eh, yang keterkaitan dengan ini ya Nah Ibu. ini, Nah ini ya. yang mau saya tanyakan Ibu, masih kosong. Ini ngisinya Oke. bagaimana Ibu? Saya nggak paham. Misinya sudah seperti yang saya jelaskan, adik-adik tinggal melihat panduan perilaku yang ada pada bahan tayang waktu itu ya. Misalkan kegiatanmu ini Mbak, melakukan perencanaan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik, ini masuk di dalam berorientasi pelayanan atau tidak? Nah, silahkan berorientasi pelayanan, titik 2, jelaskan. Berorientasi pelayanannya itu pada apa? Oh, bahwa kita melakukan perencanaan ini tentu akan untuk membuat kegiatan peningkatan pelayanan, misalkan. Terus akuntabelnya. Nah, berarti kita bertanggung jawab dong untuk membuat sebuah kegiatan yang mana itu untuk menjawab isunya. Harmonisnya letaknya di mana? Oh, ada kita konsultasi ya mengadakan komunikasi dengan mentor misalkan gitu. Nah, itu ceritakan Untuk nilai berakhlaknya diceritakan di berakhlaknya. ini ya Bu ya, di Iya. Nah, kolom betul. Misalkan Mbak keterkaitan. Diana itu hanya mengambil 3 atau 4 berakhlak, tidak semuanya masuk, nggak apa-apa. Nah, Soalnya kalau di saya ini Bu, saya jelaskan di analisis dampak tidak, dengan tidak, kalimat tidak. negatif. Oh tidak Ya. nggih. Contoh saya kan tidak seperti itu toh yang sudah saya share. Hmm. Contoh Ya saya Ibu. analisis dampak itu hanya kalimat pendek. Ketika kegiatan merencanakan ini tidak dilaksanakan, maka dampaknya akan bagaimana? Yus kegiatan nggak akan terlaksana. Apa amburadul seperti itu, gitu ya. Oh, nggih. Analisis dampak adik-adik semuanya adalah analisis dampak terkait kegiatan ini ya, berkaitan misalkan kegiatan pertama perencanaan, jika tidak dilakukan apa kira-kira analisis dampaknya nanti, gitu ya. Iya. Oke, kegiatan-kegiatan dan tahapan ini Mbak Diana tinggal menyesuaikan dengan outputnya juga oke, tinggal yang berakhlaknya ya. Ini oke nggih Bu. Yep. Nggih. Oke, cukup Baik. Mbak Diana ya. Baik, makasih Ibu. Oke, ya, lanjut berikutnya silakan. Saya boleh Ibu. Yep. Kan Mbak. Ini saya langsung deskripsi ya Bu, nggih. Oke, boleh. Heeh. Satu ini letak gedung Isu. MTS, heeh. 5 berseberangan menjadi kecemasan tersendiri akan rawannya kecelakaan. Terus yang kedua, sarana dan prasarana laboratorium IPA yang kurang representatif
kemudian belum optimalnya nilai-nilai karakter Islami dan budaya lokal dengan program digitalisasi di MTS Negeri 5 Sleman. Hmm. Kemudian ruang UKS yang kurang memadai dan sarana dan prasarana perpustakaan yang kurang memadai. Jadi eh, Nah, sebentar. Ini Mbak Umaya. Ini nanti ya, minta tolong dirapikan ya, Mbak ya. eh, Nah, dirapikan untuk paragraf ini kalimat-kalimat yang kepotong panjang-panjang gini loh. nggih, Ya, nggih, prima. nggih, Nah, ini supaya lebih enak ya orang membaca gitu ya. nggih, nggih, Bu. Ini Oke. tadi langsung ketika Bu Nikmah bilang jadikan Oh satu, ya, dua nggak langsung apa-apa. kopas. Masih ada waktu nanti. Ya, terus Oke, Mbak, ident langsung core eh, isu eh, Mbak, sekarang. langsung ke isu. Langsung Ya, kegiatan. dari Kegiatannya. kelima isu itu saya mengambil yang ini, Ibu. Core isu utama yaitu belum optimalnya integrasi antara program nilai-nilai kemadrasahan dan nilai-nilai budaya lokal dan Mhm. program digitalisasi MTS 5. Oke. Dan saya itu apa Bu, Pak Fishbone-nya itu hanya 3 Ibu. Ini saya juga perlu bertanya apakah tambahi atau Nggak apa-apa. Nggak enggak? apa-apa. Ke ininya aja. Tapi gambar fishbone-mu diperlihatkan nanti ya, Mbak ya. Oh iya, iya, ini belum ada Ibu. Hmm. Lanjut. Terus langsung Ah, ke sebentar. Gagasan kegiatanmu mana? gagasan Ke kegiatan. atas. Scroll ke atas. Misalnya, oh ini ya. Tahapan. Oh, Penguatan mau nilai-nilai kasih karakter ini. Ibu. Langsung Mbok kasih ini ya Mbak ya. Langsung Mbok kasih outputnya atau hasil. Ini nggak perlu. Di ide atau gagasan kegiatan itu nggak perlu stabil seperti ini ya. Nggak perlu Oh, matriks. nggih. Ya. Heeh. Hanya Ini kegiatannya apa, tahapan apa gitu aja sudah cukup. Nanti output dan ini nanti di bawah, di matrik. nggih. Ya. Nggih, Bu. Oke, aku lihat matriknya sekarang. Nah, iya. Ini juga Identifikasi isu. identifikasinya masih ini. Menyesuaikan kayak Mbak Mardiana tadi. Iya, Isu heeh. yang diangkat judul gagasan pemecahan isu. Gagasan pemecahan isu adik-adik sebutkan apa saja kegiatannya. Satu, dua, tiga, empat, lima gitu ya. Oh, iya. Baru nanti ke matriks. Baru ke ini. Oh, nggih, nggih. Ya, jadi gagasan pemecahan isu itu ada isinya. Satu, dua, tiga, Dua, empat, tiga, lima empat, sesuai lima. dengan kegiatan kita ya. Oh, nggih, nggih. Ini juga ini tadi kopas jadinya berantakan Ibu, Oh apa iya, nggak apa-apa. ABCD-nya. Nggak Heeh. apa-apa, saya ingin melihat, ini kan karena mendadak ya tadi. Adik-adik nggak Mm, apa-apa. Yang penting tahu alur pikirnya ya. Nanti kalau misalkan ini nanti pun juga akan dibawa ke dokumen ya, diedit-edit mm, lagi, diperbaiki gitu ya. Yang penting ininya mm. sudah benar tahapannya. Oke, kegiatan Iya. satu perencanaan. Coba ke bawah, Perencanaan konsultasi dengan Mbak, ke bawah, mentor. ke bawah, ke bawah. Aku mau Oh, lihat ke ya. bawah. Terus, terus, terus kegiatan yang kedua. Kita yang kedua pengembangan materi dan media. Oke, pengembangan materi dan media. Media apa mungkin disebutkan ya. Terus ini yang pertama itu tadi jangan bunyi perencanaan saja. Mungkin melakukan perencanaan kegiatan apa. Di perencanaan itu tahapannya Mbak Umaya apa? Tahap perencanaan itu konsultasi, terus Identifikasi. Nah ini aja. Gini, mengidentifikasi. gini, gini Mbak. Kamu di sini Mm. melakukan identifikasi nilai-nilai karakter Islami gitu juga boleh di sini. Oh, nih, nih. Di, Di nama kegiatan ya, Bu. Iya, di Heeh. kegiatannya. Nah, nanti termasuk di dalamnya di tahapannya melakukan itu, gitu ya. Ah, Artinya nih, itu nih. walaupun Mbak Umaya tidak menyebutkan bahwa itu kegiatan perencanaan, kita tahu itu masuk dalam kegiatan perencanaan, mengidentifikasi tadi itu. Nih. Oke, saya rasa udah benar ke ininya output, Heeh. menyesuaikan di tahapan, berakhlaknya udah oke. Udah sih, Mbak. Udah. Iya, ada Terus yang mau yang ditanyakan, Mbak Umaya? Nah, kayak ini itu, ya, Bu. implementasi pembelajaran. Ini jangan pendek gini, melakukan atau menerapkan apa yang mau diterapkan di sini. Oh Nah, ya, iya. pembelajaran bahasa Jawa berbasis karakter kayak gitu ya, Bu. Oh, menerapkan Nih, pembelajaran bahasa Jawa berbasis karakter gitu. Oke, nih. Terus juga melakukan yang atau nomor 4 itu, Bu. Bagaimana, Ibu? Hmm. Melakukan evaluasi pembelajaran bla 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 gitu. Ini kegiatanmu dikit banget, Mbak. Oh, nih. Perencanaan ini kalau bisa ada 5 ya Mbak ya. Evaluasimu di nomor 5. Kira-kira masih bisa Mbak pecah lagi kegiatanmu atau Mbak tambah apa gitu ya. Oh, nih, Bu. Nih, nanti tak ini lagi. Oke. Nih.
Oke, cukup Mbak Umaya. Ya, Ibu, terima kasih. Untuk sebentar, Ibu, untuk yang fishbone itu tadi nggak harus 4 atau 5 gitu ya, Bu? Boleh Lisbon 3. tidak, ya boleh yang ini. Ya, ya. Nggak masalah. Makasih, Ibu. Oke, oke yang berikutnya. Saya ada Bu. Boleh Mas Anas. Agak di Zoom ya Mas? Zoom Bu. Mhm. Oke cukup. Ya, jadi saya eh, ini tidak apa namanya Iya. isunya Sik, bentar Mas Anas ya, bentar ya sih. Bu. Iya. Baik, Mas Anas, Ini, monggo silakan. Ya. ini saya apa namanya masih seperti Mas Sofan Bu yang pertama itu masih Mhm. belum dijelaskan dengan rinci isu-isunya. Oke. Nah, Scanning isu, isunya 5 ini ya. iya Kemudian scanning isu, manajemen ASN atau isu di atas. Iya, nah, nanti berarti ini dikelola kembali ya Mas ya. Kalau iya mau Bu. mudah ya kayak Mbak Linda tadi ya Enggak. dibuat matrik juga boleh ya lebih memudahkan. Oke, lanjut ke core isu kalau gitu. Core isunya kan di sini nggak ada media sosial resmi Bu. Jadi saya mau menjadi artinya atau membuat media Mm-mm. sosial resmi KUA. Oke, boleh. Oke, apa kegiatanmu? Gagasan Ya, kegiatanmu apa? mau langsung ini. Iya. Masih sama Mas Sofan tadi. Saya melakukan persiapan aktualisasi perencanaan Mhm. dan begitu di KUA belakang Mbak, menyiapkan Baik. rancangan aktualisasi yang akan dikonsultasikan kepada mentor, menghadapi mentor untuk mendiskusikan tentang rancangan aktualisasi, membuat janji dengan mentor untuk diskusi tentang aktualisasi yang akan saya lakukan. Sebentar, sebentar Mas. Ya Bu, Ini Mas Anas itu kegiatanmu, tahapanmu dari 1 sampai 4 itu sebetulnya sama. Ya. Dari 1 sampai 4 itu menyiapkan rancangan, itu udah nggak perlu ya, karena kita sudah baik. punya rancangan. Jadi silakan nanti untuk kegiatan yang pertama itu langsung Mas Anas mungkin sebaiknya apa? Melakukan identifikasi data atau melakukan apa gitu ya mungkin ya. Nah, di tahapan yang pertama, konsultasi dengan mentor. Satu itu aja sudah cukup. Berikutnya langsung ke kegiatannya Mas Anas. Langsung menuju kegiatan ya. Ini kan membuat janji dengan mentor untuk diskusi, nggak perlu. Melakukan Hmm, konsultasi, ya ini perlu. Tapi nggak perlu buat janji menghadap mentor untuk mendiskusikan. Oh, ini kan sama. Dua, tiga, baik. empat ini kan. Gitu ya. Baik. Oke, kemudian di keterkaitan ini manajemen ASN nggak usah. Kita langsung berakhlak saja.
Berarti nanti akuntabel, kolaborasi, ini ya. Oke, tak lihat kegiatanmu yang kedua, Mas. Kedua itu membuat media sosialnya, Bu. Eh, Oke, di bawah Bu. ya boleh. Kemudian tahapannya membuat Tahapannya membuat email email. KUA karena belum ada email resminya, Mhm. membuat media sosial baik Facebook, Instagram, dan Twitter. Nah, gini, membuat media sosial eh, itu membuat email, membuat media sosialnya, kemudian penerapannya di mana? Di kegiatan berikutnya atau juga di tahapan ini? Penerapan ini ya, Bu. Artinya, artinya media sosial itu penggunaannya, penggunaannya. Oh, setelahnya, Bu. Oh, setelahnya coba lihat. Iya. Soalnya minim banget, Mas. Oh iya, Tahapanmu itu Bu. terlalu minim. Iya, Bu. Ya, Ini mensosialisasikan SK ini Bimas betul-betul. Islam tentang apa namanya penyeluruh agama wajib apa namanya bermedia sosial Oke, itu mau coba ya, ke bawah lagi. membuat Ya, materi. nganu kurang explore di tahapan ya, Mas ya. Seperti Oh yang ya, masukan Mas Sofan tadi ya. Harus rinci, ya. Ibu. Harus rinci. Kemudian masukan lagi buat Mas Anas yang manajemen sama apa semua ASN nggak usah di sini, nggak perlu ya. Oh, baik, Bu. Mm-mm. Langsung fokus ke sesuai judulnya yang di atas saja. Keterkaitan dengan agenda 2, ya toh, pemaknaan agenda 2. Agenda 2 itu kan berakhlak. Jadi Oh di ya, sini isinya berakhlak saja. ini. Manajemen sama smart ASN jelaskan di depan. Jadi nanti dibuatkan matrik di depan tadi ya. Oke, baik. Hmm. Oke, cukup buat Mas Anas. Oh ya, Nanti baik, Bu. silahkan diperbaiki di deskripsi isunya ya Mas ya. Oh, siap, Bu. Deskripsi isu, kemudian scanningnya ya, scanning dengan scanning double N ya, scanning ya. Agenda 3. Terus di kegiatan tahapan ini diperjelas kembali. Oke. Terima Nanti kasih, saya Bu. lihat lagi pada coaching yang berikutnya ya. Semoga udah lebih bagus ya Mas Ana. Semangat Siap, ya. Bu. Oke, baik. Yang berikutnya silakan. Saya aja, Bu. Ya, boleh. Mas Yohan. Izin share screen Oke, silakan Mas. Mas Yohan ini yang keberapa? Keenam. Sudah keenam. ke maksudnya ke 6. Peserta yang sudah Oh, kurang presentasi. nggak tahu ya, Bu. Supaya kita waktunya ini. Udah terlihat. Oke, sampun. Monggo. Oke, yang pertama itu eh, ada 5 isu di tempat saya yang langsung ambil core isunya yaitu belum optimalnya pendistribusian slip gaji pegawai dengan deskripsi sebagai berikut. Mas, sebentar. Sebentar Mas Yohan. Ya, Ini nanti diperbaiki kalimatmu ya di keterkaitan. Isu ini merupakan apa? Merupakan dalam kategori. Isu ini dalam kategori merupakannya dipilih salah satu antara merupakan sama dalam ya. oh iya, iya ya. Nah, oke, lanjut ke bawah terus. Terus ini udah bener kamu Mas, cara berpikirmu udah sesuai seperti ini. Lanjut ke sini. Oke, core isu kegiatanmu. Aku lihat kegiatanmu. Gagasan kegiatan. Nah, terus Kegiatan ini. yes, ini dia. Yang pertama melakukan perencanaan pembuatan aplikasi kirim slip gaji digital melalui email. Kedua, membuat aplikasi kirim slip gaji digital melalui email. Kemudian yang ketiga, melakukan sosialisasi aplikasi kirim slip gaji digital melalui email ke pegawai unit keuangan. Yang keempat, implementasi aplikasi kirim slip gaji digital melalui email. Yang kelima, monitoring dan evaluasi berkala. Mas Johan sebagai apa jabatannya? Pranata komputer ahli pertama. Oke, itu berarti s- kira-kira kalau melalui email, apakah pegawai itu akan membuka emailnya? Apakah notifikasi di HP gitu atau bagaimana? Ya, nanti tetap kan biasanya di HP itu pasti ada email kan. Nah, Iya. nanti yang dipakai email yang ada di HP itu. Karena mungkin ada apa ya, menginginkan pakai WA gitu ya. Kalau memakai WA saya belum berani karena tingkat keamanannya mohon maaf masih kurang di instansi saya. Oke. Jadi kalau WA itu resikonya yang pertama itu pertama berbayar. Kalau sampai ke hack, nanti nanti hackernya itu bisa mengirimkan 11 email yang tidak senonoh dan nanti tagihan dari notifikasi WA itu naik. Oke. Resikonya Nah, tinggi. saya tanya. Nah,
urgensi, Ya. urgensi notifikasi apa slip gaji ini eh, apa? Urgensi. Sebelumnya, artinya maksudnya sebelumnya kan belum ada berarti ya. Ya, belum ada. Mhm. Terus urgensinya apa? Pentingkah Urgensi. untuk pegawai terima Itu slip penting gaji? karena sangat diharapkan sama pegawai itu pengen tahu tuh sebetulnya itu gaji kita itu seperti apa karena selama ini dia menerima gaji itu hanya masuk dari m-banking aja tapi nggak tahu detailnya apakah dapat potongannya itu apa aja, bunganya apa Oke. aja gitu. Oke, berarti itu nanti sekaligus dengan potongan-potongan juga mereka nerima Eh, berapa gitu. ya, kalau untuk saat ini karena waktunya hanya sebulan, saya hanya bikin ada 3 variabel, yaitu gaji pokok, tunjangan, sama potongan. Nah, nanti ke depannya dikembangin lagi tuh, potongannya lebih detail. Apakah mungkin nanti ada potongan zakat atau segala macam gitu. Oke, bagus ya. Oke, lanjut. Kemudian ini untuk outline metrik rancangan aktualisasinya. Bentar, Mas. Mas Iya, Yohan, berarti mendapatkan data-data itu kan dari teman-teman di keuangan ya. iya benar. Tidak mengelola sendiri kan, data itu udah given kan. Mas Yohan Iya, tinggal mengelola untuk notifikasinya ya. iya betul. Jadi kalau terkait data nanti kan yang input kan admin keuangan. Dan Oh ya kemarin udah. juga itu aplikasi itu permintaan dari keuangan. Oke, oke, bagus. Nah, lanjut. Nah, ini sebentar, sebentar ke atas dulu, Mas, ke atas. Ya. Nah ini adik-adik ya. Unit kerja, identifikasi isu. Nah, ini Mas Yohan kan antara identifikasi isu dengan isu yang diangkat sama apa mboten? Sama kan? Sama. Nah, maka di identifikasi isu silakan ditambahkan isu yang lainnya. Oh gitu. Berarti isunya Iya. 5 itu ditampilin semua di sini. Yes, betul. Nah, ini apa Oh, bedanya? Apa bedanya? iya Apa iya. harus dibuat dua gini kalau isinya sama? Iya kan? Ya kemarin juga bingung ini maksudnya gimana gitu. Ya nggak apa-apa. Nanti ditambahkan. Ini catatan ya buat Mas Yohan. Judul, pembuatan aplikasi kirim slip gaji digital melalui email. Nah, judulmu ini kira-kira kalau orang baca menarik apa enggak, Mas? Ini Kira-kira sebetulnya menarik. kita belum ya ya Gimana? paling tidak boleh seperti ini ya. Hmm. Apa namanya? Hmm, pengguna aplikasi kirim slip gaji digital melalui email sebagai upaya peningkatan gitu ya, atau Hmm. upaya peningkatan layanan keuangan ya. Layanan keuangan atau layanan apa itu? Keuangan. Ya, upaya peningkatan layanan keuangan melalui aplikasi kirim slip gaji digital. Oh. Kalau nama aplikasinya nanti disebutkan tidak ya, Bu ya? Namanya apa toh? Kemarin ada permintaan nih pada usul namanya Ciki Lumping gitu. Nah, ya itu aja malahan gini. Jadi upaya peningkatan layanan keuangan melalui aplikasi kelunting. Itu tadi Si tak? Lumping, iya. Si kelunting. Itu aja melalui aplikasi si kunting di Kemenak mana misalkan. Ininya nggak usah kirim slip gaji digital ini nggak usah. Jadi Oh. nanti Mas Johan menjelaskan aplikasi si kelunting itu apa. Yaitu Hmm. aplikasi kirim slip gaji digital melalui email bla 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 gitu ya. Oh iya iya. Oke, gagasan. Nah, gagasanmu ini juga sama, Mas. Silakan berapa? 5 kegiatan atau 6 kegiatan yang akan buat disebutkan di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Gagasan ada 5. Iya, gagasan pemecahan isu. Gagasan pemecahannya isu, Mas. Anu kan sudah ada di atas tadi itu ada berapa itu? Oh ini ya. Nah, ini ya, Hmm. ini disebutkan nanti di sini. Oh disebutkan lagi berarti Bu. Ya, Oh ya. gagasan pemecahan isunya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Baru setelah itu masuk ke sini. Hmm. Coba kalau ini gagasan pemecahan isu semua apa sih? Membuatkan, Mbak ke bawah, Mas. Bawah. Oh yang sini. Ini, membuatkan aplikasi slip gaji digital yang dikirimkan melalui email. Tidak membuatkan sih, membuat kali ya. Oh Kalimat. ya. Heeh, membuat. Nah, kalau misalkan tidak 5 Mbok sebutkan, ini aja inti dari inovasi kita. Paham adik-adik? Hmm. Ya, di sini adik-adik misalkan tidak menyebutkan kelimanya juga tidak apa-apa, tapi silakan sebutkan inovasi adik-adik di sini.
Misalkan kalau tadi Mbak Mardiana ada beberapa kegiatan atau Mbak Linda ya tadi itu ada beberapa kegiatan ya itu sebutkan di sini inovasinya kalau misalkan mau dibuat dalam bentuk kalimat. Paham adik-adik yang di sini? Gitu ya. Nah ini Mas Johan nggak masalah sih, ini aja boleh. Tapi bukan membuatkan ya, membuat aplikasi slip gaji digital yang dikirimkan melalui email boleh. Nah, sekarang kita ke bawah. Melakukan perencanaan, oke. Catatan hasil, daftar datif, perencanaan fokus. Nah, ini mu yang belum Mas ya. Berakhlakmu yang ini ya. Mas Yang Tuhan tidak perlu ngobrol banyak-banyak. Di sini cukup bilang gini aja, berorientasi pelayanan, titik dua. Apa? Nah, hmm, saya menyusun perencanaan, deret gitu. Jadi dahului dulu dengan nilai berakhlaknya ya. ya ya. Akuntabel titik dua. Kalau bisa berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten itu di tebal ya, di bold. Ya ya. Nah, baru nanti saya melakukan ini, ini kegiatannya gitu ya. Oke, lanjut bawah. Buat database. Oke sih, yang ini saya udah percaya aja ya. Silakan dibuat serinci mungkin di tahapan kegiatan ya. Barangkali ada yang terlewat. Oke, Mas Udah Johan. ini Bu. Saya pikir ya, saya kira cukup. Kegiatan ini mau apa? Yang terakhir, evaluasinya. Evaluasi ini Sudah ada evaluasi, udah monitor, ada. evaluasi Membuat berkala. laporan pelaksanaan tiap bulan, review dan tindak lanjut jika ada kendala. Oke, oke. Cukup, Mas Johan. Baik, Udah izin bagus, stop silakan dulu. ditambah-tambahkan tadi ya, yang kurang ya. Ya, baik Bu, makasih Bu. Yuk, lanjut berikutnya adik-adik. Saya boleh, Bu. Boleh. Ya, Boleh apa sih yang nggak boleh? Hmm. Yuk, Mas ya, izin share Rojak. screen ya, Bu. Hmm. Apakah sudah terlihat, Bu? Oke, oke, sudah di Zoom, Mas. Bisa, Bu. Baik, Bu. Gitu. Oke. Deskripsi isunya dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan hasil kegiatan saya dari hari ke-13 sampai ke-15, ya, Bu. Yang pertama, scanning isu permasalahan. Ini ada isu permasalahannya ada 5, gitu. Jadi isunya di sampingnya, Bu. Oke. Nah, kemudian aku. Ini Mas Rozak. Ya, Bu. Coba ini yang di atas, ini kolomnya kolom yang ke sub materi, pilar, aspek bahasan ini nggak usah, keterangan singkat ini juga nggak usah. Kamu fokus di 3 kolom ini, nomor, isunya, terus deskripsi, sama ini di judulnya itu apa? Scanning agenda 3 atau keterkaitan agenda 3 gitu. Nah, Ini, yang Bu. sub materi sama keterangan singkat ini dihilangkan aja, nggak perlu ya. Ini bukan, Bu. Kolom kolom ini, Bu. Ini, Bu. Kolom yang ya ini tetap ya tetap. Yang kolom ini Mas nggak usah. Sub materi garing Nih, pilar garing aspek sama keterangan singkat ini nggak perlu. nggak perlu, Bu. Nggak perlu supaya nanti Mas Rozak untuk deskripsi isunya kan panjang. Ini kan tampilannya kurang menarik ya kalau dibaca, terlalu memanjang ke bawah supaya bisa agak ke kanan sehingga nggak terlalu memanjang ke bawah. Karena yang ini nggak perlu nih. 2 kolom terakhir ini nggak usah. Ini tahap, berarti nanti tak Ya. hilangkan lagi, Bu, ya. Ini dihilangkan ya, supaya kolom deskripsi isunya ini lebih lebar. Oke? Baik, Bu. Ya, sudah lanjut langsung ke core isu dan gagasanmu. Gagasannya langsung. Baik, Bu. Ini saya jelaskan core isunya adalah di poin yang ketiga, yaitu rendahnya kemampuan BTA anak-anak di Kecamatan Jember. BTA ki opo? Masa orang tahu kalau nggak panjangkan? Oh gitu, Bu. Baik, Bu. Iya, yang tahu kan Mas Rozak tok lah liane. Baik, Bu. Pengujimu belum tentu tahu nanti. Baik, Bu. Baca tulis Al-Quran, Bu. Oke. Terus gagasannya mana gagasan? Hmm.
gagasannya adalah ini ya Bu ya. Ya, coba kita lihat koordinasi. Koordinasi dengan mentor itu bukan gagasan. Gagasan itu yang intinya. Oh, baik Bu. Berarti ini dihilangkan ya Bu. Mhm. Ya, buat alat peraga, mengadakan lomba, mengadakan kongres, boleh. Nah, ini saya sebaiknya screening kemampuan PTA, melakukan kegiatan screening kemampuan PTA, oh ya. Kemampuan baca tulis Al-Quran dipanjangkan ya, Mas. Baik Bu. Ya, mengadakan sistem privat opo, sistem privat opo Ki? Tak Sistem ngerti ngaji, dong. mengaji privat maksudnya Bu. Nah, silakan. Nah, ini nanti silakan diperbaiki redaksinya, Mas. Jo, Baik Bu. Mas Rozak ya. Oke, sudah oke. Ini kegiatanmu. Oke. Mengadakan postes. Kamu postes. Postesnya pakai apa? Atau evaluasimu pakai apa? Eh, Rencananya kan nanti screeningnya, ya, karena masih di desa ya Bu, yang misalnya masih pakai kertas gitu Bu. Nanti saya kasih ujian dulu, ujian apa namanya, pengetahuan ilmu tajwidnya gitu Bu. Nanti setelah saya selesai, nanti ada tes lagi Bu. Kira-kira eh, dites dengan materi yang apa, dengan tes yang tajwid juga, kira-kira anak-anak bagaimana gitu Bu. Ya, gini, dievaluasi itu nanti paling tidak Pak Mas Rozak itu bisa ngukur ya terkait isunya. Isunya tadi itu pengen bawa murid itu bagaimana gitu ya. Nah, dievaluasi itu Baik, adalah mengukur apakah tujuan tersebut itu bisa terlaksana dengan kegiatanmu screening, kemudian sistem privat tadi, terus dengan alat peraga, apakah mereka itu meningkat ya kemampuannya gitu ya. ini sebagai alat ukur capaian itu Bu. Iya, heeh. Jadi setelah setelah Mas Rozak itu melakukan kegiatan-kegiatan pakai alat peraga, pakai ada lomba seperti itu kemampuan mereka itu kelihatan before and afternya gitu. Baik, Sebelumnya mungkin mereka belum mahir, tapi setelah ada kegiatan-kegiatan ini itu ada perbedaannya gitu loh, baik Bu. gitu ya. Kira-kira bisa dipahami ya, Mas Rozak ya? Oke, salam siap paham Bu. Oke, baik. Ke bawah sekarang. Nah, Bu. Ke kegiatanmu. Nah, ini coba ini apa kok nomor daftar hadir Ini sudah ini sembilan. tadi tak gabung-gabung masih Oh, nyantol itu Bu. nggak usah. Yang penting-penting aja ya. Gitu. Ini masukannya sama dengan yang lain ya. Identifikasi isu itu adalah isu-isu yang kita identifikasi. Misalkan ada 5 atau 6 di depan tadi, gitu nggih. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus di bawah isu yang terpilih yang mana? Oke. Oke, terus judulnya apa? Upaya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran anak di... Nah, ini upaya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran melalui gitu ya Mas ya. Ah, betul. Kamu nggak usah disingkat, kalau di judul nggak boleh disingkat ya, harus dipanjangkan. Upaya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran melalui apa Mas? Screening Rencananya atau melalui rencananya apa? kan kemarin saya kan konsul sama teman saya yang yang pintar ngaji ya Bu gitu ya. Problem anak-anak ngaji sekarang itu memang mungkin pemberian contohnya yang kurang gitu. Oke. Nah, saya penegasan gurunya untuk memberikan contoh yang benar itu kurang. Makanya saya disarankan untuk ya membuat alat peraga yang bisa langsung memberikan contoh. Nah, kemarin saya konsultasi sama teman saya yang lain, buat website aja Mas pakai Google Site yang mudah. Nanti di situ diisi praktek-praktek cara baca Quran yang baik di situ aja gitu. Melalui apa tadi? Google Site Bu. Oh, oke. Berarti kalau misalkan melalui Google Set, maka kegiatan Google Setmu tadi harus ada di dalam. Tadi di dalam kan baru alat peraga, terus itu Iya, ya. Bu. Yang lomba itu mau hilangkan juga nggak apa-apa, Mas. Mas Rosa malah lebih concern ya pada Google Set tadi aja nggak masalah. Nah, maka di Oh, judul nanti bunyinya upaya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran melalui aplikasi Google Set gitu ya di desa
Jangan di desa dong. Ini kan Mbok terapkan di mana? Kecamatan Bu, maaf Bu. Di kecamatan. Eh, Kalau tempatnya sih masih belum detail ya Bu. Saya kan masih masih cari-cari TPQ yang memang waktunya itu tidak terlalu jauh dengan jam Nah, kerja gini di sini aja. Bu. Jangan dituju ke TPQ-nya, tapi di Kemenak Kabupaten mana? Mas Rozak di mana? Di Kabupaten Sumber Bu. Kabupaten Rembang. Nah, di Kemenak Kabupaten Rembang. Nah, perkara nanti lokusnya yang diambil adalah salah satu TPQ entah di mana itu, tapi itu kan di bawah Kemenak Kabupaten Rembang kan. Gitu. Mas Rozak sebagai apa toh? Penyuluh tah? Gitu, Bu. Saya penyuluh agama Islam Bu. Oke, baik. Gitu aja, Mas. Jadi tidak disebutkan ininya saja, desanya, tapi langsung di Kemenak Kabupaten Rembang. Jadi Oke, kita baik. tahu bahwa Mas Rozak melakukan inovasi ini adalah di Kemenak Kabupaten Rembang, gitu ya. Baik Bu. Oke, berarti kalau misalkan seperti ini, nanti kegiatannya di manage ya, Mas ya, dirubah lagi ya. Kalau Oke, yang baik nggak Bu. perlu nggak usah ya, Mas Rozak eh, concern pada kegiatan ini saja. Bu, maaf Oke. Bu, mau konsultasi Mm-mm. sekali lagi boleh Bu? Ya, gimana? Eh, ini kan saya sudah setor tugas kan udah banyak ya Bu ya dari pada hari kemarin. Nah ini ada anjuran dari Kepala Kemenak bahwasannya Heeh. ASN yang di Kemenak itu juga mesti bisa BTA gitu Bu. Jadi, nah ini malah Oh, sasarannya jadi ke ASN-nya gitu. Bu. Nah menurut apakah saya masih bisa merubah dari anak-anak ke ASN Bu? Oh, nggak apa-apa, Nggak boleh. apa-apa ya Bu? Ya, malah lebih fokus kan juga di ASN-nya Kemenak. Tapi tantanganmu berat. Artinya Mas Rozak nanti harus benar-benar ketat ya di dalam jadwal 1 bulan itu ya. Eh, di dalam baca tulis Al-Quran, pegawai-pegawai mungkin ya yang belum ya. Oke Bu. Strateginya misalkan tadi pakai Google Site itu penerapannya saat kapan ya dengan Google Site itu sehingga pegawai khususnya ya yang mungkin belum bisa nanti akan bisa. Yang sudah bisa tentu akan lebih baik lagi. Jadi kalau menurut saya kalau misalkan Pak Mentor menyampaikan itu di kegiatan awal Mas Rozak banyak tuh malahan kegiatan awal tuh melakukan identifikasi ini eh, pemahaman pemahaman baca tulis Al-Quran dulu. Kan antara pegawai yang satu dengan yang lain tentu nggak sama. Jadi nanti Mas Rozak sudah bisa memiliki kayak klaster ya, kelompok-kelompok. Oh, ini yang sudah bisa, ini yang belum, ini yang masih tengah-tengah. Itu treatmentnya nanti beda. Artinya di Google Set tadi apakah bisa mengatasi beragam ya, beragam kemampuan atau keterampilan baca tulis Al-Quran yang berbeda tadi. Gitu. Jadi artinya ke yang nggak bisa, ini treatmentnya Mas Rozak misalkan dengan Google Set yang seperti apa? Tentu treatmentnya akan berbeda dengan yang sudah bisa kan? Atau mungkin nanti justru Mas Rozak bisa memanfaatkan yang sudah bisa baca itu untuk tutorial sebaya dengan yang belum bisa atau gimana. Oke. Nah, itu perlu pemikiran panjang ya. Maka Oke. Mas Rozak silakan yang sederhana saja. Oke. Berarti kalau peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran bagi pegawai di Kemenak Kabupaten Rembang melalui Google Sheet gitu ya misalkan ya. Hmm. Nah itu otomatis kan harus dilakukan pemetaan dulu. Jadi di kegiatan awal nanti melakukan pemetaan kemampuan ya atau melakukan identifikasi kemampuan baca tulis Al-Quran pegawai Kemenak Kabupaten Rembang. Kalau Betul. lokusnya spesifik di KUA saya sendiri boleh nggak Bu? Oh, Mas ini di KUA. Iya, di KUA Ya Sumber. udah, tak pikir di Kemenaknya. Kalau di Enggak KUA Bu. Nah, kalau di KUA ya udah lebih sempit kan. Oke. Nah, silakan ada berapa pegawai di sana dipetakan ya, dipetakan tuh dilihat kemampuan baca tulis Al-Qur'annya. Berarti harus ada kayak semacam placement test gitu loh, Mas. Paham Oke. kan? Placement test ya Bu. Nah, itu di kegiatan awal ya, silakan dibahasakan nanti ya, Mas ya. Nah, baik Bu. Nah, dilakukan identifikasi dulu, kemudian dibuat daftar pengelompokannya ya melalui tes awal, kan tentu begitu toh. Oke. Itu ya Oke, bisa masih bisa. dilakukan. Oke, masih bisa Boleh diubah ya Bu ya. silakan. Oke. Heeh. Nanti silakan di kegiatannya berarti harus di ini ulang ya Mas ya. Baik.
Ya, oke cukup Mas Rozak. Berikutnya. Terima kasih banyak ya, Bu. Oke, sama-sama. Masih ada berapa orang adik-adik yang belum? Ya, Bu. Mas Arif, ada lagi setelah Mas Arif yang belum siapa? Atau Mas Arif udah terakhir? Najib kayaknya. Saya, Mas Najib belum. Ya. Oh, Mas Najib aja yang belum. Mas Arif sama Mas Najib. Ya. Pak Ma'ruf juga belum, Ibu. Saya belum. Oh iya, Pak Ma'ruf. Mas Ma'ruf. Berarti masih 3 orang. Oke, ayo Mas Arif. Nanti Oke. waktunya lebih nggak apa-apa ya adik-adik ya. Oh, ya. Izin share ya, Bu ya. Mm-mm. Ya. Ini terkait isu-isunya yang saya angkat atau yang terjadi di sekitar Ya, KUA oke, bentar, Kecamatan bentar Karangapot. Mas Arif, bentar. Hmm. Ini gini, adik-adik untuk kelompok ini kelompok 3 ya. Kelompok 3 Ya, ini untuk apa deskripsi isu dan scanning agenda 3 semuanya dibuatkan matriks saja ya. Dibuatkan matriks. oh gitu. Nah, kayak Mbak Linda tadi ya, dibuat matriks gitu aja biar lebih enak kita ya, biar lebih rapi, biar lebih enak. Nah, sekarang lanjut aku ke core isu sama gagasanmu saja, Mas. Nah, ini nanti silakan di anu lagi ya, dikelola lagi Oke, sama siap. gagasan. Oke, lanjut. Langsung ke sini. Sorry, ke atas dulu sebentar sebelum ke sini. Nah, ini dia kegiatan melakukan perencanaan kegiatan digitalisasi arsip. Oke, kegiatan scanning, penyimpanan hasil scanning, pelatihan tentang pengelolaan arsip. Siapa sih buat latih? Pegawai KUA yang di sini, Bu. KUA Kecamatan Karangapot. Terutama bagian Bentar, administrasinya, Bu. bentar. Ya, bentar. Pelatihanmu itu apa tidak sebelum kamu melakukan scanning, Thomas? Mbok latih dulu, toh. Artinya Oh, kita, enggak, Bu. Maksud saya Hah? eh, scanning dan penyimpanannya kan saya. Ah, Nanti untuk pelayanan apa biasanya arsip akta nikah ini kan tentang duplikat atau kaitannya tentang itu atau buat cerai atau apa. Nah, itu nanti biar yang mengakses itu nggak cuman saya, maksud saya gitu. Atau gimana, Bu? Oh, oke, kalau begitu melakukan evaluasi kegiatan. Ya, lanjut bawah. Ini udah benar, isunya 5, isu yang diangkat, judul, digitalisasi arsip akta nikah dalam upaya efisiensi sebagai upaya efisiensi dan keamanan Oke, data di KUA. Oke, boleh. Ya, sebagai ya. oke, baik, Bu. Gagasan pemecahan isu, oke. Adik-adik nanti kalau membuat ini pada rancangan ya, dokumen rancangan yang sebenarnya nanti untuk matriks ini silahkan dibuat landscape ya, dibuat landscape ya, supaya nanti membacanya enak, tidak tidak turun ke bawah terlalu panjang. Oh ya, Hasil kontribusi, oke sih Mas, udah bener. iya, Bu ya. Oke, udah. Tinggal diganti yang tadi ya Mas ya. Yang Yang deskripsinya deskripsi ya. tadi ya, Ah, ya sama yang ini dibuat nanti metrik. berubah ke dalam bentuk landscape ya, jangan portrait gini ya. Oke, baik, Bu. Oke, oke berikutnya siapa Mas Ma'ruf apa Mas Najib? Monggo Mas Ma'ruf duluan. Udah kelihatan, Bu. Ya, Udah kelihatan.
Ya, Ya, terima kasih atas waktunya. Eh, saya ngambil 5 core isu. Ini saya pertama buat deskripsi isu, kemudian ini kepanjang. Terus, nah untuk scanning isinya saya seperti ini, Bu. sebentar. Waduh. Nah, sama ya, Mas Ma'ruf nanti silakan dikelola ya. Isu, deskripsinya ya. Ini Kemudian deskripsinya. Hmm. ya, kemudian itu keterangan singkat submateri itu nggak perlu ya. Mas Ma'ruf ini hampir sama masukannya dengan Mas Johan tadi ya, kalau nggak salah ya. Dirubah seperti yang punya Mbak Linda ya, tulis seperti itu ya, supaya enak kita Ya, lihatnya. Kemudian lanjut ke core isunya, Mas. untuk core isunya saya ini, Bu. Minimnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi pencegahan pernikahan dini di wilayah kerja KUA Bodai. Ya, sebentar, Mas, sebentar, Mas. Tadi yang sebentar, siapa tadi? Mas Rozak atau Mas siapa yang keuangan tadi? Mas Johan, Bu. Mas Johan. Mas Johan. Mas, kamu tadi Hmm. judulmu apa, Mas? Tak sarankan tadi, digital. Gimana, Bu? Judulmu apa tadi? Tadi itu, aduh, kok lupa ya. Pembuatan aplikasi, apa ya tadi? Upaya peningkatan layanan keuangan ya. Iya, intinya itu. Upaya peningkatan layanan keuangan melalui aplikasi Si cloning tadi. si Klunting di Kemenag Bentar, ini ada yang nanya soalnya, tak kasih contoh. Yang Google Site tadi siapa? Mas Rozak? Google Sheet. Oke, Ya, Mas saya Rosa. betul saya, Bu. Apa Mang Mas Rozak? Ngonmu apa Mang? Judulnya, Bu. Mm-mm. Judulnya enggak. Hmm. Upaya peningkatan kemampuan BTA, maaf, upaya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran melalui aplikasi Google Sites di KUA Sumber. Melalui Google Site ya. Iya. Google Site itu tulisannya gimana toh? Eh, Google SITE, Bu. SHEET. Enggak, bukan Enggak. bukan sheet itu yang SITE Ya, ya. website gitu loh, Bu. SITE ya, Ya, website. SITE. Hmm. Aplikasi Oh, Google siap. Site ya Oke. Oke, balik ke Mas Ma'ruf. Mas Ma'ruf, masukanmu sama yo Mas yo. Ya, Bu. Silakan begini adik-adik semua ya di kelompok 3 ini silakan dibuat matriks saja wis daripada nanti beragam ya. Dibuat matriks berarti kolomnya 1 nomor, 2 deskripsi isunya ya kan, isunya apa? 3 deskripsi isu, Deskripsi. kolom ketiga deskripsi isu, kolom keempat scanning agenda 3 ya. Ini sebenarnya SN apa semata SN? Oke, kemudian gagasan isumu apa Mas? Gagasan pemecahan. Untuk gagasan, Mm-mm. Langsung ke bawah. Terus, terus, terus.
Nah, ini dia. Hmm. Ke atas lagi. Nah, ini. Nah ini Bu, Ini saya punya, target waktumu dihilangkan ya. Gagasan ya, kegiatan sama langkah-langkah saja udah cukup. Penyusunan panduan praktis pengelolaan, merancang format panduan, menyusun SOP, koordinasi awal dengan kepala KUA. Oke, boleh. Survei online pemahaman masyarakat. Oke. Kemudian desain dan publikasi infografis, boleh. Oke, udah bagus sih Mas kamu nyusun ya, kegiatan dan tahapannya. Ya, coba tak lihat matriksmu. ya Bu. Ya, nanti ini jangan lupa di landscape ya. Ya, lancar. Landscape. Ini nggak perlu, nggak ada yang ini dengan Smart ASN, manajemen ASN. Kolommu nomor 5. 56 hilangkan. Bukan, nomor 5 ini nggak ada. Kita itu Oh, dengan berakhlak. Coba judulmu apa sih? Kok ada Smart ASN, manajemen ASN? Bawah. optimalisasi media Bukan, ke sosial. bawah, ke bawah. Bawah. Nah, ini keterkaitan substansi mata pelatihan dengan tidak. Ini bukan ini, dengan berakhlak. Oh, Agenda 2. oh, Iya, maka isimu salah kan? ya, ya. Nah, nanti diganti ya, Mas. Hmm, Oke. Terus visi misi tetap ada. Ini saja ya, kolom 5 ini dengan berakhlak ya, tidak dengan semua KSN. Kalau dibuat landscape, nanti Mas Ma'ruf kan nggak terlalu memanjang ke bawah gini ya. Silakan nanti adik-adik untuk semuanya antara tahapan kegiatan dan output itu harus sama. Tahapan 3, output 3. Tahapan ada 5, outputnya juga ada 5 dan diluruskan hmm, ya, disejajarkan antara hmm, tahapan ini, kemudian di kolom output itu disejajarkan, dirapikan supaya kita kita tahu bahwa tahapan ini outputnya ini, itu nggih. hmm. Ya. Oke, kalau kegiatannya udah oke, Mas Ma'ruf, nanti tinggal dirapikan ya, diedit, dirapikan. Baik, terima kasih. Yang terakhir, Mas Najib, monggo. Nih. Terima kasih waktunya Bu. Izin share screen. Oke. Penting ya. Aduh, aduh. Ini apa ya? Hmm. Mohon maaf kalau banyak kesalahan saya. Saya merasa juga masih umum banget ini. Nah, wis tak maafkan, Mas. Wis, Zumen, Zumen, Zoom. Nah, ini Eh, ya, oke. Ini sama. Ini Mas Najib kan membuat dalam deskripsi. Nah, kalau kalau sebetulnya gini adik-adik, pada prinsipnya kalau rapi, kemudian kita bisa lihat enak lihatnya, itu nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan nggak rapi, nanti penguji aja lihat udah bingung ya. Walaupun mungkin nggak akan sampai ke sini ya. Tapi ketika kita lihat dokumennya rapi, itu kan enak dilihat. Nah, ini yang pertama, yang kedua kayak gini boleh, tapi saran saya seperti tadi ya untuk kelompok 3, semuanya dibuat dalam bentuk matriks. Gitu ya Mas Najib ya. Nanti silakan menyesuaikan yang lain. iya. Nomor, isu, deskripsi isu, scanning agenda 3-nya gitu ya. Ini tinggal mindah aja. Ini kamu udah Iya. bagus nih. Oke, Iya. lanjut ke bawah. Isu dan Hmm. ininya apa namanya Ini core isu dan PKL, ya isu, ini gagasan pemecahan isumu. gagasan Terus, masih simpel banget kalau gagasannya Bu. Belum untuk oke, saya mikirnya gagasan isu sama di matriks kegiatannya kok sama gitu. Jadi untuk tahapan-tahapan pemecahan isu saya cantumkan di tahapan di matriksnya tadi. Nah, nggak apa-apa di di sini. sini tapi masuk 3 itu sih. Tiap Pak, hari aku mau. mikir gini, eh, kegiatan 5 itu satu perencanaan, tiga Ah, kegiatan dan ke satunya evaluasi. Jadi kok yang saya mikir itunya awal cuma cuma 3, oh, itunya cuma cuma tiga 3. yang kegiatan itu Oke, gitu Bu. ya udah nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa gitu juga boleh. Kalau Mungkin output masih kurang ya sama Mas kayak dengan tadi punya Mas Ma'ruf belum. Tadi Ibu menyampaikan setiap tahapan ada
outputnya hasilnya juga sama. Jadi punya saya belum juga. Iya, ini tak sampaikan itu udah 100 kali yo aku nyampe ini yo. Kamu nggak dengerin. Ini tuh, ini sampai menurun ini aku ngomong. Setiap tahapan ada output, tahapan ada output. Kenapa adik-adik? Supaya memudahkan nanti mengumpulkan bukti dukungnya. Nah, itu gak kehitung itu aku ngomong kayak gitu. Nah, nanti ditambahkan ya Mas Najib yo. Iya. Sok ngelamun naik. Oke, ini sudah nanti kompeten, kemudian adaptif, Kreatif ini ini. ditebalkan ya. Oh ini Nah, di ini bold supaya misalnya penguji bisa di gampang. Oh, ini Mas Najib sudah melaksanakan nilai kompeten, adaptif. Terus ini Smart ASN sama ini nggak usah ya, Oke. nggak usah. Kita berakhlak saja, fokus berakhlak. Oke, oke. Sudah sih. Yang salah yang paling yang ini malah dampak yang ditimbulkan jika nilai tidak dilaporkan saya malah taruh di bawahnya Ibu. Hmm. Beda dengan teman-teman tadi di dalam tabel matriks. Ya, kamu mau jadi lain dari yang lain apa? Kok? Ya, kalau saya pikirnya tidak seperti itu. Mungkin saya yang kurang paham daripada saya. Kalau LAN boleh Mas, nggak apa-apa. Model kayak kamu kayak gini nggak masalah. Cuman supaya lebih enak, lebih mudah dilihat. Nah, Mas Najib nanti insert aja ke kolom-kolom yang di sana tadi ya. Ya, Dimasukkan ke sana. Jangan lupa dibuat dalam format yang landscape ya. ya. Ini Masih udah portrait, lanjut. Ya. khusus untuk matriksnya dibuat landscape. Seperti Termasuk, ini nggih, Bu. Niki inggil ah ya, potret bawahnya oke. landscape. Pinter ngono no. Ngeditnya angel nggih, Bu. Oh, kan gampang gua rendam kok. Angel gitu. Terus schedule juga gitu, pakai landscape ya. Nanti memanjang. Itu kan soalnya kita bicara berapa? 30 hari ya dalam 1 bulan. Di bulan apa adik-adik nanti mulai off itu ya. Oke, gitu ya masukannya silahkan. Walaupun saya tidak bisa secara detail memeriksa step by step tahapan adik-adik, masukan secara umum yang pertama silahkan semuanya di manage ulang yang apa namanya deskripsi ya. Deskripsi isu, kemudian scanning agenda tiganya ya. Kalau yang sudah benar, silakan dicek ulang ya. Yang belum sesuai, silakan disesuaikan, dibuat dalam bentuk matriks saja semua, nggak apa-apa ya. Kemudian masukan yang kedua secara umum, untuk tahapan kegiatan, silakan dibuat rinci. Namanya aja tahapan kegiatan. Masuk tahapan 2 tangga tok gitu ya. Silakan dibuat lebih rinci, yang menjelaskan kita melakukan apa ya. Kita membuat banner, misalkan kayak Mas Sofan tadi, apa langkah-langkah membuat banner? Masa banner itu langsung ujuk-ujuk ada sendiri, tanpa sebelumnya dibuat desainnya dulu, ya kan? Kemudian dicetak ke tukang banner gitu. Masa bisa muncul di bannernya? Itulah namanya tahapan-tahapan. Masukan umum yang ketiga, silakan adik-adik menyesuaikan output dengan tahapan ya. Nah, terutama Mas Najib iki nggak sesuai instruksi ini. Jadi output disesuaikan dengan tahapan kegiatan, dibuat lurus sejajar adik-adik supaya kita ngelihatnya itu enak ya. Memang bekerja agak rumit sedikit ya karena kita di tabel ya bikinnya ya. Dibuat lurus antara ini tahapannya, ini outputnya, ini tahapan, ini outputnya. Nah, kemudian di kolom keterkaitan dengan berakhlak itu di bold atau ditebalkan bagian nilainya. Berakhlaknya di bold, berorientasi pelayanannya ditebalkan, adaptifnya ditebalkan, ya, kompeten ditebalkan dan seterusnya. Itu ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan adik-adik sebelum kita akhiri? Mas Sofan, setuju? Eh, Gimana? Nggih mangke sekalian napa ningali contoh jenengan kali diskusi teman-teman makanya seumpama napa mboten paham niku. Oke, baik. Kemarin sudah Nggih. saya share contoh ini ya. Sampun. Oh Nggih. ya, oke, baik. Oke. Ibu.
Berarti itu untuk yang apa namanya, yang 5 isu aktual itu semuanya deskripsinya dibuat matriks gitu ya, Bu ya? Dibuat Yang matriks sudah, saja ya. Iya. oh, Kalau di oke, yang, contohku itu kan tidak matriks ya, dia hanya iya, deskripsi, tapi kemudian dikuatkan terus di bold ya, ditebel gitu. Nah, sekarang kelompok 3 ini supaya seragam udah pakai matriks saja ya. oke, Bisa Ibu. melihat dari data tadi juga bisa. Itu Oke. nggih. Ampun. Bu, Maaf. niki monggo Nah, Mbak Linda. Mungkin terkait tugasnya yang hari ini, Bu, itu hari ini eh, apa kocokno, Mbak? Hari ini apa tugasnya? tugasnya membuat ini yang bab 1 dan bab 2 nggih. Oh, oke. Ya, gimana? Pertanyaannya apa? Ya, itu berarti juga mulai dibuat atau merevisi yang ini tadi dulu, Bu. Merevisi dan membuat itu. Semangat teman-teman. Ya. Untuk revisinya sendiri juga di-upload atau buat disimpan sendiri dulu, Oh, Bu? buat disimpan, buat disimpan. Nanti Oke. pas harus adik-adik sudah upload dokumen RA lengkap ya. Nah, berarti perbaikan yang hari ini tadi itu sudah masuk nanti ya. Oke. Nah, Ya, hari Bu, ini terima membuat kasih. bab 1. Nah, pendahuluan, tujuan, manfaat, ya kan? Manfaat bagi siapa? Bagi instansi, ya kan? Bagi kita sendiri, terus bagi organisasi, bagi siapa lagi, silakan. Kemudian bab 2 itu kan adik-adik nggak mikir sih sebetulnya. Itu kan sudah given toh profil organisasi. Tinggal mengedit-edit gitu ya. Jadi concern ke bab 1 gitu ya. Ya dibuat se ininya sampai sebisanya saja. Nanti akan ada masa edit-edit. Tapi kalau menurut saya, Mbak Linda dan teman-teman yang lainnya, dibuat sudah langsung bagus aja karena waktu kita nggak ada lagi. Besok itu udah harus ada tugas lagi berikutnya ya. Semangat ya semuanya ya. Wes Mas Sofan apa ojo guyu. Tanyanya sama-sama Mbak Linda. Oh gitu. Oke. Berarti sudah terjawab nggih. Oke, sambung. Nah, coba senyum dulu semuanya. Itu menandakan masih semangat ya. Ya, oke. Baik. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, adik-adik, ini kita memang kerjanya itu agak, ya memang kayak begini sih. Walaupun tidak masa efisiensi juga biasanya juga kayak begini kita coachingnya ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Silakan dikerjakan penugasannya sesuai dengan yang sudah di-share, adik-adik. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyelesaikan seluruh penugasan ini. Terima kasih Oke. saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, Pagi, pagi. pagi, Pagi, pagi. pagi, Pagi, pagi. pagi, yes. Luar Luar biasa. biasa. Oke, selamat istirahat. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya ya. Oke, Bu. Bu, masih banyak